Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali bersilaturahmi secara virtual melalui kajian kitab Fathul Qorib yang pada hari ini kita akan membaca tentang fasal wudhu, yaitu di halaman 4 baris ke-6 dari bawah. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fiddin wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin summa ila arwahi masyaikhina wa muallimna fiddin khususan ila ruh muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi annallaha al-karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi furudil wudu'i. Ini satu pasal yang menjelaskan tentang fardunya wudu atau tentang rukun-rukun wudu. Rukun itu artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka pekerjaan itu menjadi tidak sah. Gitu ya. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitab Hasyiah Fathul Qoribnya menjelaskan wa furudul wudu'i ma'as sholati lailatal isra. Difardukan wudu itu bersamaan dengan sholat pada malam Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin masyru'iyatuhu sabaqahu ala dzalika. Tetapi pensyariatannya sudah terlebih dahulu begitu ya. Li'annahu ruya anna Jibrila atalahu sallallahu alaihi wasallam bibtida'il bi'sati fa'allamahul wudu'a summa shalla bihi raka'ataini. Ya. Pensyariatan wudu itu sudah sebelumnya begitu ya. Sebelum malam Isra Mi'raj itu karena ada riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal diutusnya Nabi, di awal kenabian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat mengajarkan kepada Nabi wudu, sholat 2 rakaat dan sholat 2 rakaat. Wa huwa minasyara'il qadimati. Maka wudu itu adalah syariat yang sudah lama begitu ya. Li khabarin karena ada hadis hadza wudu'i wa wudu'il anbiya'i min qabli. Ya, karena ada hadis Nabi yang beliau mengatakan
inilah wuduku dan wuduk para nabi-nabi sebelumku. Jadi wudhu itu merupakan satu ajaran begitu ya, yang memang sudah ada sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh malaikat Jibril berwudhu. Wal khasu bina al kaifiyatu al makhsusatu awil gurratu. Dan yang menjadi kekhususan bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari wudhu itu adalah caranya yang khusus begitu ya. Cara wudhunya yang khusus untuk umat Nabi Muhammad, awil gurratu, atau wudhu itu akan menjadi gurrah, akan menjadi cahaya putih yang bersinar, yang menjadi ciri khas umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad gitu ya, wudhu itu. Jadi wudhu itu nanti akan menjadi cahaya putih yang bersinar daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan An-Nu'aymin Al-Mujmiri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu. Ya, kata Nabi, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil ya, dalam keadaan putih bercahaya min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya. Jadi itu keistimewaan wudu itu terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahua, dan wudu itu bidommil wawi, dengan didomahkan huruf wawunya. Fil ashari, menurut pendapat para ulama yang masyhur. Jadi wudu didomahkan wawunya. Ya, tapi kalau difathahkan, jadi fathahkan wawunya jadi wadu. Kalau dikasrohkan wawunya jadi widu gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini didomahkan huruf wawunya wudu gitu ya. Wa huwa al-muraduhuna, dan wudu itu yang dimaksud di sini ya, yang sedang dijelaskan di sini. Wa bi fathil wawi, dan dengan difathahkan huruf wawunya, ismun lima yutawaddau bihi, yaitu nama untuk sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Ya, jadi kalau wudu itu nama pekerjaannya, ya, sedangkan wadu itu nama alat yang digunakan atau sesuatu yang digunakan untuk berwudunya, airnya gitu ya, wadu itu. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Baijuri ya di dalam hasyiahnya menjelaskan tentang definisi wudu itu. Beliau katakan huwa isti'malul ma'i fi a'dha'in mahsusatin muftatahan biniyatin. Wudu itu adalah menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu dan dengan niat gitu ya, dalam keadaan berniat. Jadi ada 3 unsur di sana gitu ya, yang harus terpenuhi dalam wudu itu. Ya. Pertama menggunakan air, kedua yang dibasuh anggota-anggota tertentu, dan yang ketiga harus niat gitu ya. Tanpa 3 unsur ini ya bukan wudu gitu ya. Wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunanin, dan mencakup yang pertama ini, maksudnya wudu itu, pembahasan tentang wudu ini mencakup atas juga selain fardunya juga yang sunnahnya. Nanti akan dibahas
Walaupun disebutkan tadi furudul wudu, fardu-fardunya wudu, tapi akan dibahas juga nanti sunnah-sunnahnya wudu. Wa dzakaral musannifu al-furud fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Wa dzakaral musannifu, dan telah menyebutkan oleh Syekh Mu'allif, ya, tuan guru penyusun kitab ini, yaitu Abu Syuja rahimahullah, fi qawlihi, di dalam ucapannya, wa furudul wudu'i sittatu asya'a, dan fardu-fardunya wudu atau rukunnya wudu itu ada enam ya, ada 6 macam. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Jadi, ya, segala sesuatu perbuatan itu kan harus disertai dengan niat, begitu ya. Nah, rukun wudu yang pertama itu niat, gitu ya. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya perbuatan itu harus dengan niat, gitu ya. Wa yata'allaku biha ahkamun sab'atun, dan terkait dengan sunnah ini ada 7 ketentuan, begitu ya, ada 7 hukum. Jadi yang terkait dengan sunnah ini ada 7 ketentuan, begitu ya, yang akan yang harusnya diketahui, begitu ya, yang harus diketahui tentang niat ini. Nazamaha ba'duhum fi qawlihi, sebagian ulama meringkaskan yang 7 itu dalam syair mereka, gitu ya. Haqiqatun, hukmun, mahalun, wa zamanun, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Yang pertama, ke-7 hal itu, hakikat. Apa hakikat niat itu? Apa sih sebenarnya niat itu, gitu ya? Yang kedua, hukmun. Apa hukumnya niat itu? Apakah wajib, apakah sunnah, gitu ya? Yang ketiga, mahallun, ya, tempatnya di mana meletakkan niat itu. Yang keempat, wazamanun, waktunya kapan, gitu ya. Yang kelima, kaifiyatun, ya, tata cara berniat itu bagaimana. Yang keenam, syartun, syarat-syarat niat itu apa. Wa maksudun, dan yang ketujuh, apa maksud daripada niat itu, gitu ya. Nah, ini seyogianya harus diketahui, begitu ya, sehingga ibadah kita, apa yang kita niatkan itu benar-benar, gitu ya, sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, gitu ya. Yang pertama, hakikatnya. Apa hakikat niat itu? Fahaqiqatuha lugatan mutlaqul qasdi. Niat itu hakikatnya secara bahasa keinginan, begitu ya. Keinginan atau kehendak, gitu, atau maksud, begitu. Kita bermaksud, yaitu namanya berniat, gitu ya. Itu secara bahasa seperti itu. Ya, sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu kita sudah berniat, begitu ya. Makanya ada beberapa pendapat yang mengatakan tidak perlu talafuz lagi, begitu ya, karena keinginan saja atau kehendak saja itu juga sudah termasuk niat, begitu ya. Tapi secara bahasa, begitu ya. Wa syar'an, sedangkan menurut istilah syara, begitu, yang dikemukakan oleh para ulama, yang dalam hal ini dikemukakan oleh para ulama ashabus syafi'iyah, para ulama-ulama yang bermadzhabkan Imam Syafi'i, begitu ya. Yang dimaksud dengan niat itu secara istilah, menurut istilah, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Artinya
bermaksud melakukan sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya, dibarengi dengan perbuatannya, ya. Ketika bermaksud melakukan sesuatu bareng dengan sesuatu itu dilakukan, itu namanya niat. Gitu ya. Jadi bareng gitu ya. Apa yang menjadi keinginan, kemudian dengan perbuatan itu bareng dilakukan. Contohnya nanti akan dijelaskan ketika niat berwudu gitu ya. Niat berwudu itu dilakukan ketika bareng dengan membasuh wajah gitu ya. Jadi begitu. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatannya. Itu namanya niat ya. Contoh barengnya itu seperti ketika kita niat sholat umpamanya. Ketika niat sholat. Niat sholat itu kan nanti dijelaskan di dalam hati gitu ya. Niat sholat, umpamanya sholat zuhur begitu ya. Sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada andillahi ta'ala. Ya, aku berniat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala gitu ya. Itu kan di dalam hati. Atau juga bisa talafuz begitu ya. Nah, ketika kita di dalam hati itu berniat usolli fardhu zuhri atau aku berniat sholat zuhur, itu bareng dengan takbiratul ikhram. Karena takbiratul ikhram itu merupakan awal dari pekerjaan sholat begitu ya. Awal dari pekerjaan sholat itu kan takbiratul ikhram. Jadi ketika di dalam hati mengucapkan usolli fardhu zuhri, perbuatannya itu adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram. Ya. Jadi di hatinya mengucapkan usolli fardhu zuhri bareng dengan ketika dia takbiratul ikhram. Allahu Akbar gitu ya. Nah, itu namanya niat begitu ya. Bagi yang belum terbiasa, mungkin agak susah begitu ya membarengkan perbuatan dengan niatnya begitu ya. Tapi bagi yang sudah terbiasa, ya bisa begitu ya. Bahkan menurut sebagian kalangan ashabus syafi'iyah begitu tidak mengapa begitu ya, tidak bareng pas banget begitu ya. Asalkan di awal-awalnya saja sudah bisa bareng niatnya dengan takbiratul ikhramnya, itu juga sudah termasuk bareng gitu ya. Sudah termasuk bareng. Nah itu, jadi qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Wa hukmuha, yang kedua, apa hukumnya? Hukumnya niat itu. Wa hukmuha al-wujubu. Hukumnya niat itu adalah wajib ghaliban biasanya gitu ya. Biasanya kebanyakannya gitu ya, perbuatan-perbuatan itu niatnya wajib begitu ya. Biasanya begitu ya. Wa ghairul ghalibi qad tundabu kama fi ghuslil mayyiti. Tapi di luar yang kebiasaan ada kalanya begitu ya. Kadang-kadang niat itu bisa menjadi sunnah gitu ya. Niat itu bisa menjadi sunnah. Ya. Kama fi ghuslil mayyiti, sebagaimana ketika orang memandikan mayit begitu ya. Kalau haji niatnya wajib ya. Salat niatnya wajib begitu ya. Kebanyakan niat itu wajib. Tapi ada hal-hal yang kasus-kasus tertentu begitu ya, niatnya itu sunnah gitu ya. Seperti memandikan mayit gitu ya. Maka di kalangan santri itu ada satu teka-teki gitu ya. Satu teka-teki gitu, pertanyaan, perbuatan apa yang perbuatan itu wajib tapi niatnya sunnah begitu ya. Dan perbuatan apa yang perbuatan itu sunnah tapi niatnya wajib begitu. Nah ini jawabannya dalam hal urusan mayit gitu ya, jenazah.
Ya, perbuatan yang wajib tapi niatnya sunnah adalah memandikan mayit atau memandikan jenazah. Ya, jadi memandikan jenazah itu perbuatannya wajib ya. Orang meninggal itu harus dimandikan gitu ya. Mayit itu harus dimandikan kecuali yang meninggal karena syahid begitu ya. Tapi yang kebanyakan gitu, yang bukan syahid orang meninggal itu harus dimandikan gitu. Nah, niat memandikannya itu adalah sunnah gitu ya. Jadi bukan wajib gitu. Nah, ini yang di luar kebanyakan begitu ya. Niat-niat itu bisa menjadi sunnah gitu ya. Atau perbuatan yang sunnah tapi niatnya wajib, yaitu mewudukan jenazah gitu ya. Mewudukan mayit gitu ya. Jadi mewudukan mayit itu sunnah gitu ya. Nah, ya bagusnya mayit itu setelah dimandikan diwudukan begitu ya. Sunnah hukumnya begitu ya. Tapi tidak diwudukan tidak apa-apa. Hanya saja sunnahnya memang harus diwudukan mayit itu ketika nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci gitu ya. Nah, itu mewudukan itu sunnah, tapi niat mewudukannya adalah wajib begitu ya. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Ya. Tempat niat itu di dalam hati. Niat itu cukup di dalam hati gitu ya. Sehingga orang yang mau berniat melakukan ibadah apa gitu di dalam hati, ya udah itu cukup niat begitu ya. Lakin yusannu an-nutku liyusa'idal lisanu al-qalba. Tetapi sunnah begitu diucapkan. Kenapa sunnah diucapkan? Supaya membantu lidah itu membantu menguatkan hati gitu ya. Jadi lebih tertanam, lebih terhunjam, lebih konsentrasi dengan dibantu talafud niat itu. Dengan dibantu dilafazkannya niat itu ya. Dengan dibantu diucapkannya niat itu. Jadi sholat umpamanya mau niat di dalam hati, ya sudah cukup, itu juga niat begitu ya. Tapi kalau mau talafud ya seperti sholat duhur tadi itu umpamanya sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, yaitu talafud gitu ya. Yang menurut para ulama fikih yang bermadzhab Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah gitu ya. Wa zamanuha awalal ibadati, dan waktunya itu, waktu niat itu, ini yang keberapa nih? Waktu niat itu ya, pertama hakikat, kedua hukum, ketiga tempat. Wa zamanuha, dan waktunya niat itu pada saat di awal ibadah ya. Salat itu awalnya adalah takbiratul ihram ya, di situ di awal. Wudu itu awalnya membasuh wajah ya, fardunya gitu ya, membasuh wajah. Maka niatnya di ketika membasuh wajah itu. Illa fis shaumi. Nah, ini pengecualian ya. Ya, segala sesuatu itu pasti ada pengecualian begitu ya. Hukum itu seperti itu. Ya, jika disampaikan secara umum begitu ya, pasti ada pengecualian gitu ya. Nah, illa fis shaumi, kecuali di dalam puasa. Itu niatnya tidak di awal ibadah gitu ya. Atau tidak berbarengan begitu ya. Berbarengan di awal ibadah gitu ya. Kalau sholat berbarengan di awal ibadah, wudu berbarengan di awal ibadah gitu. Tapi puasa tidak. Ya, fa innaha, maka sesungguhnya niat puasa itu mutaqaddimatun alaihi, didahulukan ya. Didahulukan begitu ya. Di usri muraqabatil fajri. Karena susah juga begitu ya
dalam berpuasa itu menjaga-jaga fajar gitu ya. Mengawasi, memantau datangnya waktu fajar gitu ya. Ya. Karena kalau umpamanya niatnya di awal ibadah dalam hal puasa itu ketika terbit fajar begitu ya, agak repot juga begitu ya. Bisa-bisa orang ada yang kelupaan niat atau ketiduran gitu ya, atau ya ketiduran dan sebagainya sehingga tidak berniat begitu ya. Maka untuk puasa itu niatnya didahulukan pada malam hari yang disebut dengan tabyid ya. Tabyid itu berniat puasa pada malam hari. Wasahihu, dan menurut pendapat yang sahih, annahu azmun qama maqamun niyati. Ya bahwasanya niat puasa itu sesungguhnya azam gitu ya. Jadi untuk puasa itu bukan disebut niat begitu ya, tapi disebutnya azam. Azam yang menempati tempat niat. Wa kaifatuha, sedangkan cara-cara niatnya itu takhtalifu bi ikhtilafil manwi kas-sholati was-shaumi gitu ya. Niat puasa tata cara niat itu berbeda sesuai dengan yang diniatkan. Niat sholat beda gitu tata caranya. Niat puasa beda tata caranya ya. Malah puasa tadi niatnya pada malam hari. Wahak aja ya. Seterusnya begitu ya. Niat haji beda lagi tata caranya begitu ya. Wasyartuha, sedangkan syarat niat itu yang pertama al-islamu ya, harus orang Islam gitu ya. Kalau bukan orang Islam tidak sah niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kan yang menjadi syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama syaratnya adalah Islam gitu ya. Kalau tidak Islam, ya tidak diterima ibadahnya gitu ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya. Siapa orang yang mencari-cari agama selain agama Islam ya, kagak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima ya. Sodakohnya gitu ya tidak diterima begitu ya, kebaikannya tidak diterima ya, kebaikannya paling Allah balas di dunia gitu ya, di akhirat tidak mendapat tidak dapat balasan lagi dari Allah gitu ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi gitu ya. Jadi syarat daripada niat itu pertama Islam. Wa tamyizu, yang kedua sudah tamyiz begitu ya. Yang kedua sudah tamyiz. Tamyiz itu artinya seorang anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk ya. Sudah bisa membedakan baik yang itu bermanfaat untuk dirinya, dan juga dia bisa membedakan bahwa ini buruk begitu ya, yang bisa merugikan dirinya. Kalau sudah bisa membedakan itu, ini namanya sudah tamyiz gitu ya. Yang ketiga syarat niat itu wal ilmu bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan gitu ya. Jadi dia tahu puasa itu begini-begini gitu ya, sholat itu begini-begini gitu ya. Ya kalau umpamanya dia niatkan untuk sesuatu yang tidak diketahui ya tidak sah gitu ya. Wal jazmu, dan yang kelima begitu syarat daripada niat itu harus pasti gitu ya. Harus pasti. Falau qala nawaitul wudu'a insyaallah lam yasihha. Ya.
Kalau ada orang umpamanya niat wudunya nawaitul wudu'a insyaallah gitu ya. Saya niat wudu insyaallah gitu ya. Nah, itu tidak sah niatnya gitu ya. Tidak pasti itu ya. Nah, itulah pengertian tentang niat begitu ya. Nah, mudah-mudahan dari pengertian ini kita bisa paham sehingga benar-benar niat kita dilakukan dengan benar gitu ya. Karena niat itu menjadi dasar ya. Ya, dasar diterima atau tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi mengatakan wa haqiqatuha, dan hakikat daripada niat itu syar'an, menurut syara, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bermaksud melakukan sesuatu bareng dengan perbuatannya. Fa in tarakha, jika dibelakangkan begitu ya, jika diakhirkan perbuatannya itu anhu, dari qasdu syai'nya itu ya, qasdu syai'nya niatnya duluan, pekerjaannya belakangan begitu, sumya azman, itu dinamakan azam gitu ya, itu dinamakan keinginan atau tekad atau cita-cita begitu ya. Seperti tadi yang dijelaskan dalam berpuasa gitu ya, maka ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa puasa itu disebutnya azam gitu ya. Niat puasa itu sebutnya azam. Wa takunun niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Nah, dalam hal berwudu ini niat itu ketika membasuh awal satu bagian daripada wajah gitu ya. Karena kan pekerjaan wudu itu awalnya membasuh wajah gitu ya. Nah, ini maka niatnya itu dilakukan ketika membasuh wajah itu. Ai muqtarinatan bidzalikal juj. Artinya niatnya itu dibarengkan bidzalikal juz'u ya, dengan membasuh satu bagian muka itu ya. Muka itu nanti dijelaskan ada batasannya. Batasan panjangnya dari mana ke mana, lebarnya dari mana ke mana, itu ada penjelasannya gitu ya. Batasan wajah gitu. Nah, ini jadi ketika berniat itu ketika membasuh wajah begitu ya. Meskipun hanya satu bagian ya. La bijami'ihi, bukan semuanya gitu ya. Karena bagian wajah itu kan semua gitu ya. Nanti ada penjelasannya. Yang penting sudah kena satu bagian begitu ya, dibarengkan ketika dia berniat itu. Wala bima qablahu, dan niat itu bukan dengan sebelumnya begitu ya. Sebelum membasuh wajah dia sudah niat duluan gitu ya. Maka bukan seperti itu ya. Tidak sah nanti wudunya. Ya. Wala bima ba'dahu, dan tidak juga dengan membasuhnya itu setelah niat begitu ya, setelah qasdu syai' begitu ya. Jadi udah selesai berwudu begitu ya, baru niat begitu. Wah, itu lebih parah lagi begitu ya. Seperti itu. Tapi harus dibarengkan gitu ya. Payanwi al-mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira, ya, maka berniat orang yang berwudu itu ketika membasuh yang disebutkan tadi itu bagian wajah, raf'a hadatsin min ahdasihi, ya, mengangkat hadas gitu ya, atau menghilangkan hadas daripada hadas-hadasnya. Jadi niatnya seperti itu ya. Bermacam-macam nanti redaksi niatnya gitu ya. Yang penting intinya mengangkat hadas gitu ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar ya, lillahi ta'ala gitu ya. Atau bisa juga
nawaitu rob al hadasi gitu ya. Itu juga sudah niat berwudu gitu ya. Jadi niat untuk mengangkat hadas. Au yanwi atau berniat ia istibahati muqtakirin ila wudu'in. Ya, niat membolehkan suatu pekerjaan yang membutuhkan kepada wudu begitu ya. Ya, niat untuk melakukan suatu pekerjaan yang membutuhkan wudu begitu ya. Jadi boleh niatnya seperti itu. Tadi boleh niatnya nawaitu rob'ah hadasin begitu ya. Boleh juga nawaitu istibahati muftakirin ilal wudu. Boleh seperti itu ya. Au yanwi fardol wudu'i, atau juga dalam berniat berwudu itu boleh cukup nawaitu fardol wudu'i gitu ya. Nawaitu fardol wudu'i. Au al wudu faqat begitu ya. Ya. Au al-wudu'i faqat begitu ya. Atau niatnya itu cuma niat wudu aja. Nawaitul wudu begitu. Nah itu juga boleh begitu ya. Nawaitul wudu udah cukup begitu. Itu boleh begitu ya. Awit toharoti. Awit toharota begitu ya. Anil hadasi. Atau dia berniat nawaitu toharota gitu ya. Nawaitu toharota anil hadasi. Itu boleh. Berwudu niatnya seperti itu. Nawaitu toharota anil hadasi. Hanya di sini ada catatan fa'il lam yakul anil hadasi lam yasih. Tapi jika dia mengucapkan nawaitu toharota anil hadasi, tidak diucapkan anil hadasinya itu, maka tidak sah ya. Karena toharoh itu maknanya bersuci ya. Bersuci. Kalau nawaitu toharota saja gitu, saya bersuci. Bersuci untuk apa gitu ya. Atau bersuci dari apa gitu ya. Itu. Maka untuk at-toharota harus nawaitu toharota anil hadasi. Nah ini ada beberapa niat wudu begitu ya. Ada beberapa niat wudu yang disampaikan oleh para ulama begitu ya. Dan ini bisa menjadi pilihan begitu ya, bisa menjadi pilihan untuk orang-orang dalam kondisi tertentu gitu ya. Dalam kondisi tertentu. Yang biasa dalam keadaan sehat begitu ya. Itu niatnya mengangkat hadas begitu ya. Menghilangkan hadas. Nawaitul wudu'a gitu ya, li raf'i hadasin gitu ya, atau nawaitu raf'a hadasin gitu ya, niatnya menghilangkan hadas gitu ya. Tapi bagi orang yang dalam kondisi sakit umpamanya salisil baul begitu ya, beser gitu ya, air kencingnya keluar terus menerus gitu, dia kencing keluar lagi gitu ya, nggak bisa di stop. Berarti dia kan nggak bisa mengangkat hadas gitu ya, nggak bisa, hadasnya nggak bisa terangkat, nggak bisa berhenti gitu ya. Maka dia boleh niatnya yang cocok itu ya nawaitu istibahah ya, nawaitu istibahata muktakirin ilal wudu ya, seperti itu. Atau bagi orang yang sudah berwudu begitu ya. Orang yang sudah berwudu itu kan tidak ada hadasnya begitu ya. Sudah tidak ada hadasnya. Karena dia sudah berwudu. Kemudian dia mau tajdidul wudu
akan memperbaharui wudunya gitu ya. Nah ini enaknya yang dipakai itu ya udah nawaitul wudu'a aja gitu ya. Sebagaimana dijelaskan di sini boleh berniat hanya al wudu faqat gitu ya. Udah niatnya nawaitul wudu ya. Nawaitul wudu lillahi ta'ala gitu ya. Karena kalau umpamanya dia bilang untuk lirafil hadas ya, kan dia tidak berhadas gitu. Ya. Ini pilihan-pilihan begitu ya, yang boleh kita pakai gitu dalam niat ini ya. Wa idza nawa, dan apabila berniat ya, ma yu'tabaru ya min hadhihin niyati wa syaraka ma'ahu niyata tanazzufin au tabarrudin sahha wudu'uhu. Dan apabila seseorang berniat ya, mayu tabaru min hadhihin niyat, dari apa-apa yang diungkapkan dari beberapa niat ini. Ini kan niatnya banyak ya, ada raf'a hadasin, ada istibaha, ada wudu faqat begitu ya. Boleh niat-niat itu begitu ya. Pilih yang mana yang enaknya gitu ya, pilih mana yang sukanya gitu ya. Nah, niat-niatnya itu salah satu yang dia pakai itu kemudian dibarengi dengan niat tanazupin begitu ya. Berwudu niat supaya bersih begitu ya. Au tabarrudin, atau supaya adem begitu ya. Sah wudunya begitu ya, sah wudunya gitu ya. Lagi panas-panas umpamanya hari panas begitu ya. Ya, setelah dia mendinginkan badannya, dia berwudu. Niatnya niat wudu begitu ya. Tapi dia barengin juga dengan niat ya, mudah-mudahan dengan wudu ini badan menjadi adem, suhu tubuh menjadi dingin, menjadi turun begitu ya. Nah, itu boleh begitu ya. Dalam satu perbuatan itu beberapa niat begitu ya. Atau sekarang kan sedang musim virus corona gitu ya, pandemi COVID-19 ya. Ketika berwudu, dia niat wudu, kemudian dia niatkan juga semoga dengan wudu ini, kalau ada virus-virus yang ada di mulutnya atau di hidungnya, bisa keluar gitu ya. Atau dengan wudu ini Allah hindari daripada virus-virus corona itu gitu ya. Itu boleh saja gitu ya, setelah dia berniat wudu gitu ya, dibarengi dengan itu. Nah, apalagi sudah sekalian ternyata terbukti gitu ya, dengan apa yang disampaikan dari kalangan medis gitu ya, dari kalangan kesehatan ya, supaya menghindari virus masuk begitu ya, atau mengeluarkan virus itu harus mulut harus bersih gitu ya, berkumur-kumur, kemudian hidung juga harus bersih gitu. Nah itu kan semua ada di dalam wudu begitu ya, ada dalam wudu, sehingga insya Allah ketika wudunya dilakukan dengan benar, itu memberikan efek kesehatan gitu ya, kuman-kumannya pada hilang gitu dengan wudu begitu ya. Kan ada madmadah gitu ya, berkumur. Ya, di dalam wudu itu ada berkumur, di dalam wudu itu ada memasukkan air ke hidung ya, diserap air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi gitu ya. Nah, itu kalau ada kotoran-kotorannya ya kotorannya ikut keluar gitu ya. Nah, ini kan memberikan hikmah kesehatan. Sehingga setelah dia berwudu diniatkan untuk supaya wudunya itu melindungi diri dari penyakit. Itu sah-sah saja wudunya begitu ya. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baru nanti kita akan lanjutkan wasani ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma bihaqqi sayyidah Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha, iftah alaina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina futuhal arifin
wa faqihna wa iyyahum fid din wa allimna wa iyyahum at-ta'wil wahdina wa iyyahum sawa'as sabil. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda anna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.